Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Mendengar kata neraka yang tergambar dalam ingatan adalah kepedihan dan juga siksa. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka, pasti tiada satu orang pun yang mau merasakannya. Namun sahabat beriman, Allah begitu sayang pada makhluknya. Dengan amalan-amalan sederhana kita bisa terhindar dari siksa neraka. Bukan hanya amalan sholat saja yang mampu membawa kita ke dalam surga, namun ada banyak amalan dalam sholat yang membuat kita terhindar dari pedihnya neraka. Lantas amalan apa sajakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut segera lakukan. 5 amalan sholat ini bisa membuatmu sulit masuk neraka. Versi dari Magenta Islam. Surga adalah balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka manusia yang beriman akan berlomba-lomba mencari amalan yang membuat mereka dapat kembali dengan ketenangan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amalan yang berkaitan dengan sholat yang mampu membawa kita terhindar dari siksa neraka. Bahkan sahabat beriman, mungkin tanpa kita sadari semua ini sudah sering kita lakukan. Amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat yang tanpa kita duga membuat kita sulit masuk ke dalam neraka. Bahkan neraka pun mungkin menolak kita masuk di dalamnya. Masihkah penasaran sahabat beriman? Amalan apa sajakah itu? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap betul bersiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai dalam Al-Kubro 44. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua di dalam Al-Quran dan merupakan ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ayat kursi merupakan ayat paling utama di dalam Al-Quran. Pada bacaan ayat kursi berisi tentang keesaan Allah serta kekuasaan Allah yang mutlak. Di setiap kalimat pada bacaan ayat kursi mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaan dan manfaatnya. Dengan membaca ayat ini maka akan mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita. Manfaat melantunkan ayat kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sering membacakan ayat kursi dalam kehidupan, maka hidup akan menjadi lebih berkah dan berada dalam lindungan Allah serta tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, sehingga kita terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka hanya Allah sajalah yang kita ingat di setiap harinya. Lalu siapkah kalian mengamalkannya, sahabat beriman? Membaca zikir raditu billahi robba. Sahabat beriman, zikir pagi dan petang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Zikir merupakan cara sederhana untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir disunahkan untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun. Zikir juga merupakan ibadah yang terus mengingat Allah. Ini dilakukan dengan cara menyebut dan memuji Allah. Zikir merupakan salah satu kewajiban yang tertuang dalam Al-Quran. Manfaat zikir pagi dan petang bisa dilakukan setelah sholat, saat berdiam diri, atau pada kesempatan apa saja. Manfaat zikir pagi dan petang ini pun tentunya bisa diselipkan di sela-sela aktivitas harian. Manfaat zikir pagi dan petang
dapat menjadi bentuk rasa syukur. Meski bisa dilakukan kapan saja, zikir sangat dianjurkan pada pagi dan sore hari. Manfaat zikir pagi dan petang ini pun punya keutamaan jika terus dilakukan. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika sore hari raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah hak atas Allah untuk menjadikan dia ridho. Hadis riwayat Tirmizi. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, aku ridho atau rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku, maka surga baginya. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Berzikir merupakan salah satu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang baik, paling suci di sisi Rajamu Allah, dan yang paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak. Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3377. Berzikir juga bisa mengingatkan diri pada kehidupan setelah kematian dan membuat selalu ingat akan kebesarannya. Membaca doa masuk pasar. Membaca doa memang dianjurkan dalam kegiatan sehari-hari, bahkan saat hendak masuk ke pasar atau mal. Umat muslim juga dianjurkan untuk melafalkan doa. Membaca doa saat masuk ke pasar atau mal memiliki keutamaan tersendiri, yaitu agar diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya. Selain itu, dengan membaca doa ini juga bertujuan agar dijauhkan dari sifat melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai tidak beribadah. Nur Baits menjelaskan bahwa doa atau zikir ini sangat ringan diucapkan, namun memberikan nilai keutamaan pahala yang sangat besar. Alasannya karena doa ini dibaca di pasar, di tempat yang umumnya manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari ibadah. Ketika manusia dalam kondisi lupa akibat disibukkan dunia dan perdagangan, lalu ada yang justru berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal diberi ganjaran melimpah. Ini merupakan amalan istimewa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan atau kekuasaan dan baginya lah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka Allah akan menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan, menghapuskan darinya 1.000.000 kesalahan dan meninggikannya 1.000.000 derajat. Dalam riwayat lain, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3428 dan 3429, Ibnu Majah nomor 2235, Ad-Daraimi nomor 2692 dan Al-Hakim nomor 1974 dari dua jalur yang saling menguatkan. Doa miliaran pahala. Sahabat beriman, dalam kehidupan seorang muslim yang penting adalah mendapatkan keridhaan Allah. Di antara hal-hal yang menghentikan kita dari mendapatkan keridhaan Allah adalah dosa. Dan disitulah fungsi istighfar. Istighfar merupakan doa miliaran pahala yang mudah untuk diamalkan oleh kita semua. Istighfar atau mencari pengampunan adalah hadiah bagi kita sebagai muslim. Ini adalah cara kita untuk kembali kepada Tuhan setiap kali kita melangkah keluar dari batasan yang telah Dia tetapkan bagi kita.
Istighfar atau astagfirullah adalah pintu gerbang kelegaan dan kebahagiaan. Setiap kali kamu dalam kesulitan mulai membacanya, dan insya Allah itu akan membawa kamu keluar dari kecemasan dan akan menempatkan kamu dalam situasi damai dan akan memberikan kamu kebahagiaan. Sabda Nabi SAW, siapa yang beristighfar atau memintakan ampunan untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum mukminin dan mukminat. Hadis riwayat At-Tabrani, dihasankan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Al-Hazaimi berkata tentangnya dalam Majma' Al-Zawaid, sanadnya baik. Siapkah melakukannya sahabat beriman? Tasbih bernilai triliunan pahala. Bacaan tasbih ini juga merupakan salah satu bacaan yang digunakan untuk berzikir. Sebab itulah disebut juga dengan kalimat zikir. Bacaan tasbih atau kalimat tasbih memiliki arti menyucikan, yang dimaksud adalah menyucikan Allah. Dalam fungsinya sahabat beriman, bacaan tasbih digunakan untuk berzikir dengan menyucikan Allah. Zikir dengan bacaan tasbih ini sekaligus sebagai pengakuan pada diri kita yang penuh berlumpuran dosa, dan bahwa hanya Allah lah zat yang maha suci. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW keluar dari menemui Juwariyah dan dia berada di musolanya, dan beliau kembali sedang Juwariyah masih di musolanya. Lantas Rasulullah bersabda, engkau tak henti-hentinya di musolamu ini? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat 3 kali, kalau ditimbang dengan apa yang engkau katakan niscaya lebih berat dari yang engkau ucapkan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian siap mengamalkannya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.